Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, di video ini kita akan belajar bagaimana praktek di MetaTrader untuk supply and demand ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya buka MetaTrader. Di sini kita bisa lihat pakai time frame misalkan daily. Nah, untuk menentukan supply and demand itu kita bisa menggunakan indikator ini teman-teman. Maaf, menggunakan draw rectangle. Jadi tool ini yang akan kita pakai. Nah, jadi seperti ini. Seperti konsep yang sebelum kemarin, kita akan mencari di manakah letak supply and demand. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, ini kita bisa katakan ini adalah supply and demand, teman-teman. Ini kita bisa katakan supply and demand. Ini bisa kita katakan supply and demand. Seperti contoh yang kemarin, teman-teman. Nah, terus kita bisa katakan ini juga area supply and demand. Di sini juga kita bisa katakan ini adalah area supply and demand. Nah, jadi di semua time frame ini sebenarnya ada teman-teman supply and demand itu. Jadi di setiap time frame bisa mengidentifikasi area-area supply and demand. Nah, seperti ini kita memakai daily gitu teman-teman. Nah, jadi pola-pola yang kita lihat sideways itu untuk sementara bisa kita bilang adalah area supply and demand. Nah, bagaimana cara transaksinya adalah ketika harga ini sedang naik ya seperti ini contohnya teman-teman. Lalu di sini ada di breakout. Saya perbesar. Sini di break. Nah, ini akan menjadi area untuk opsi sell gitu teman-teman. Jadi entry-nya di area ini gitu. Nah, seperti contoh lagi, yang ini kita bisa katakan juga supply and demand, dan di sini terjadi break. Nah, dia turun, ini area bisa menjadi area untuk opsi buy gitu teman-teman. Nah, kita bisa juga contoh seperti ini. Ini saya menjelaskan untuk mengidentifikasi supply and demand secara dasar ya teman-teman. Soalnya nanti saya kasih beberapa contoh, misalkan seperti ini. Ini termasuk supply and demand teman-teman. Nah, kenapa bisa kita bilang supply and demand? Nah, di sini kita bisa lihat di time frame yang kecil nih, misalkan saya seperti ini di H4. Nah, ini terlihat nih seperti ini teman-teman nih. Nah, ini area supply and demand nih. Nah, jadi ini saya perkecil. Jadi dia ada break di sini dan ini adalah area untuk melakukan opsi sell. Nah, seperti itu. Jadi di daily maupun di H4 atau H1 di time frame mana aja, jika ada terjadi seperti ini sideways, ini adalah area supply and demand gitu. Nah, seperti contoh lagi, kita akan mengidentifikasi supply and demand menggunakan pola bearish engulfing. Nah, jadi seperti bearish engulfing itu di mana candlestick seperti ini misalkan sedang turun. Sebentar. Seperti ini, ketika price candlestick sedang turun,
lalu ada candlestick dia naik. Nah, ini adalah area supply and demand tergantung di mana posisinya teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini adalah area supply and demand. Seperti ini. Ini adalah area supply and demand. Jadi yang ini juga termasuk area supply and demand gitu teman-teman. Nah, jadi contoh-contoh supply and demand seperti ini. Nah, dan seperti ini kita bisa katakan juga area supply and demand. Nah, seperti ini juga kita juga bisa katakan ini adalah area supply and demand gitu teman-teman. Nah, gitu. Jadi harga yang semula sedang bergerak di sini, ketika dia naik dia turun, dia akan melakukan tes di area supply and demand. Nah, seperti ini ketika ada supply and demand, dia di break dan dia melakukan di areanya ini bisa melakukan opsi sell. Nah, jadi seperti ini, ketika dia harga sedang turun, di sini ada supply and demand, kita juga bisa mengidentifikasi ini supply and demand. Nah, ini untuk chart daily ya teman-teman. Jadi kita mencoba mencari di manakah supply and demand. Nah, jadi selain pola Setway, kita juga bisa menggunakan pola seperti ini, di mana ada engulfing. Nah, jadi seperti ini supply and demand. Nah, mengapa kita bisa bilang supply and demand? Ini sebenarnya jawabannya adalah ketika kita buka time frame lebih kecil, ini udah termasuk supply and demand gitu teman-teman. Nah, seperti ini juga. Di sini ada supply and demand. Seperti ini juga. Di sini terjadi supply and demand. Nah, seperti ini. Nah, jadi di H4 pun ketika dia sini di break, dia akan melakukan kenaikan lalu penurunan. Nah, jadi untuk supply and demand adalah di mana ringkasannya terjadinya Setway ataupun engulfing itu yang bisa kita jadikan zona supply and demand. Seperti ini ya teman-teman. Ini juga area supply and demand. Dan di sini di break, lalu ketika harga dia turun lagi, dia naik lagi gitu teman-teman. Misalnya dia naik di break, ketika dia ini beberapa kali retest di area supply and demand di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kita mau benar-benar belajar pembahasan supply demand ini banyak contoh-contohnya dan pola-polanya. Nah, seperti ini adalah engulfing. Engulfing ini saya beri contoh satu, ini adalah kita bisa bilang rally base rally. Nah, seperti ini rally base drop. Seperti ini rally base drop. Nah, jadi pembahasannya banyak gitu teman-teman. Mungkin next video selanjutnya kita akan mencoba pelan-pelan membahas tentang supply and demand dan cara bagaimana transaksi di supply and demand ya teman-teman. Misalkan saya buka lagi, ketika dia turun, di sini ada terlihat supply and demand, dan di sini ada break, lalu dia melanjutkan penurunan. Nah, sedangkan di H4-nya kita juga bisa mengidentifikasi nih. Seperti ini teman-teman. Nah, ketika dia break, dia masuk ke area supply and demand, di break kedua, dan dia di sini melakukan opsi sell. Nah, jadi kalau di H4 lebih banyak terlihat supply and demand gitu. Jadi di daily juga. Jadi tapi semakin besar time frame itu semakin valid gitu teman-teman. Oke.
Oke, mungkin ini saja dari pembahasan tentang praktek supply and demand. Terima kasih, salam profit, idealpip.com.